Selamat siang anak-anakku. Apa kabar kalian semua di sana? Harapan saya sama seperti pertemuan sebelumnya, kalian dalam kondisi yang sehat, ya. Nah, kita masuk pada pertemuan kita yang keempat kali ini. Nah, kalau minggu lalu kita membahas mengenai struktur dan fungsi akar, sekarang kita membahas khusus mengenai struktur dan fungsi batang, ya. Sekali lagi, hari ini kita membahas mengenai struktur dan fungsi batang. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada strukturnya, saya mau kasih tahu dulu nih, apa kira-kira fungsi daripada batang. Oke, ya, baik. Nah, seperti yang bisa kalian saksikan di slide, fungsi batang adalah sebagai penyangga bagian tubuh pada suatu tumbuhan dengan berdiri tegak lurus ke atas, ya. Nah, yang kedua, batang juga berfungsi sebagai tempat bersandarnya daun, buah, dan bunga. Nah, yang ketiga, batang digunakan sebagai alat transportasi atau sebagai pengangkut air dan garam mineral dan hasil fotosintesis. Nah, yang keempat, batang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan. Dan yang terakhir, batang berfungsi sebagai alat bantu pernafasan. Nah, alat bantu pernafasan tersebut dinamakan sebagai lentisel. Nah, biasanya lentisel ini terdapat pada batang dikotil, ya. Nah, itulah fungsi daripada batang. Nah, berikutnya kita masuk pada struktur pada batang. Oke? Ya. Nah, batang sendiri, ya, batang sendiri terbagi atas 3 kelas, ya, 3 pembagian, 3 tipe. Nah, pembagian 3 tipe ini terdapat pada kelas Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, ya. Apa saja 3 tipe batang tersebut? Yang pertama, batang tipe rumput atau dikenal dengan nama kalmus, ya. Tipe rumput berarti dia tidak banyak mengandung air, kemudian ukuran jauh lebih kecil dan lebih panjang, ya. Nah, yang kedua, ada yang dikenal dengan nama batang tipe lunak berair. Nah, contohnya apa? Ini contohnya pada batang-batang misalnya batang sawi, kemudian bayam, kemudian kangkung, ya, yang kita konsumsi. Nah, rata-rata mereka memiliki batang yang lunak dan isinya air. Kebanyakan isinya air, ya. Nah, berikutnya batang tipe berkayu. Nah, biasanya batang ini ciri-cirinya adalah batangnya berwarna kecoklatan, ya, coklat muda sampai pada coklat tua. Kemudian dia keras kalau dipegang. Nah, ini dikenal dengan nama tipe batang berkayu atau lignosius, ya, lignosius. Nah, itulah dia. Nah, berikutnya, nah ini dia, ya, struktur batang sama seperti akar minggu lalu. Batang terbagi atas 2, ya, strukturnya. Yang pertama, struktur morfologi yang dapat dilihat pakai mata, ya, yang dapat dipegang, yang dapat diraba. Kemudian struktur anatomi. Struktur anatomi adalah struktur yang tidak dapat dilihat menggunakan mata, tetapi harus menggunakan alat bantu. Alat bantunya adalah mikroskop. Ya, nah kita bahas yang pertama, struktur morfologi. Nah ini dia, secara umum struktur morfologi pada tumbuhan itu sama, ya, hampir sama. Baik dia batang monokotil maupun batang dikotil, walaupun ada perbedaannya, ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sebelah sana dan di sebelah sini. Nah, bagian-bagian yang menyusun struktur morfologi dimulai dari apikal batang atau dikenal dengan nama ujung batang. Apikal itu ujung, apikal batang. Lalu nodus. Nodus itu apa? Ketiak batang. Lalu internodus. Internodus itu apa? Jarak antara ketiak batang, ya. Nah, berikutnya khusus pada batang dikotil itu ada yang dikenal dengan nama lentisel. Lentisel ini adalah satu seperti stomata yang terdapat pada daun, ya. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen.
Nah, ini khusus pada batang tumbuhan dikotil. Ya, khusus pada batang tumbuhan dikotil. Oke. Nah, berikutnya ini penjelasan yang saya kasih tahu tadi ya, bahwa batang itu terdiri atas tadi yang pertama apikal batang atau ujung batang. Nah, yang kedua nodus, internodus dan lenticel. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk pada struktur anatomi batang. Struktur anatomi batang ini terbagi atas dua. Struktur anatomi primer ya, dan yang kedua struktur anatomi sekunder. Kenapa demikian? Karena ada batang yang dapat mengalami pertumbuhan sekunder ya, yang untuk yang kedua kali. Tetapi ada batang yang hanya bertumbuh hanya sekali atau dikenal dengan struktur anatomi primer. Nah, batang apa saja kah itu? Nah, rata-rata yang mengalami anatomi primer dan sekunder itu adalah batang dikotil. Sedangkan anatomi primer itu hanya terdapat pada batang monokotil. Nah, kita bahas untuk yang pertumbuhan struktur primer pada batang, ya. Oke. Nah, ini dia struktur primer pada batang, ya. Struktur primer pada batang monokotil terdiri atas bagian epidermis, bagian paling luar, udah. Kemudian ada jaringan sklerenkim atau dikenal sebagai jaringan penguat, penyokong. Kemudian ada yang dikenal dengan nama parenkim cortex, ya, jaringan dasar parenkim cortex. Kemudian ada yang dikenal dengan nama ikatan pembuluh. Nah, ikatan pembuluh ini, ya, dia mengikat antara silum dan phloem nanti. Kemudian ada yang dikenal dengan nama parenkim empelur, ya, parenkim empelur, jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim atau jaringan dasar ini terbagi dua. Yang pertama parenkim cortex dan parenkim empelur. Nah, inilah dia. Epidermis adalah bagian paling luar. Kemudian ada sklerenkim, sklerenkim itu jaringan penyokong atau penguat pada bagian batang. Kemudian parenkim cortex, kemudian parenkim empelur, kemudian ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh itu adalah ikatan yang mengikat antara silum dan phloem. Yang ada di atas, silum dan phloem. Jadi dia mengikat berkas pengangkut itu, silum dan phloem. Itulah struktur primer batang monokotil. Bagaimana struktur primer batang dikotil? Mari kita lihat. Nah, inilah dia. Struktur primer batang dikotil terdiri atas epidermis, ya. Letaknya pasti di luar. Nah, otomatis fungsinya untuk apa? Melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Nah, yang kedua, korteks, ya, sebagai penyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga ada stele. Nah, di stele ini terdapat phloem, terdapat silum, terdapat cambium vascular, terdapat empelur. Ya. Nah, di sini agak beda. Bedanya di mana? Kalau pada tumbuhan monokotil tadi, batang monokotil, itu silum dan phloem saja. Nah, khusus pada batang struktur primer batang dikotil, silum dan phloemnya ada, silum phloemnya sudah punya nama, yaitu silum primer dan phloem primer. Kenapa? Karena pada pertumbuhan kedua nanti, yaitu pertumbuhan sekunder, silum dan phloem primer tadi akan memiliki teman lagi menjadi apa? Silum sekunder dan phloem sekunder. Nah, berikut adalah gambar struktur primer batang dikotil. Oke ya, tadi udah saya jelaskan tadi ya. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk pada struktur sekunder batang. Struktur sekunder batang, ya, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder itu tadi seperti yang saya bilang tadi, hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Nah, ada tiga jaringan yang bertumbuh pada waktu pertumbuhan sekunder pada batang dikotil. Yang pertama xilem, dan yang kedua phloem, serta yang ketiga adalah gabus dan cambium gabus. Ya, sekali lagi, 3 jaringan yang bertumbuh pada waktu pertumbuhan sekunder pada batang dikotil adalah yang pertama xilem, yang kedua phloem, dan yang ketiga adalah gabus dan cambium gabus. Ya, nah, phloem sekunder dibentuk oleh cambium
dibentuk oleh kambium ke arah luar. Sedangkan xilem dibentuk oleh kambium ke arah dalam. Nah, bagaimana dengan gabus dan kambium gabus? Nah, gabus dibentuk oleh kambium gabus ke arah luar. Ya, gabus dibentuk oleh kambium gabus ke arah luar. Sedangkan veloderm dibentuk oleh kambium gabus ke arah dalam. Nah, bagaimana gambarnya? Bagaimana strukturnya kalau dilihat menggunakan mikroskop? Nah, inilah gambarnya. Nah, inilah gambarnya. Ya, inilah gambarnya. Ini ada xilem dan floem. Nah, di sana sudah ada xilem sekunder dan floem sekunder. Nah, ini dia. Xilem sekunder dan floem sekunder. Kemudian ada kambium vaskular, ada kambium gabus. Nah, ini semua ini akan membentuk, inilah yang terbentuk pada waktu pertumbuhan sekunder pada batang dikotil. Nah, inilah dia gambarnya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi ya ada kata tadi ada saya sebutkan kata xilem dan sekunder. Apa sih xilem dan sekunder tersebut? Nah, kalau minggu lalu ada pernah di akar, struktur dan fungsi akar, saya ada sebut kata xilem dan floem juga. Nah, kali ini saya akan membahas apa itu xilem dan floem. Xilem dan floem adalah jaringan pengangkut, ya, jaringan pengangkut atau berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut ini pada tumbuhan itu digunakan untuk mengangkut. Mengangkut apa? Oke, kita perhatikan sama-sama. Xilem khusus mengangkut air dan garam mineral yang terdapat di dalam tanah melalui akar untuk disampaikan ke bagian yang membutuhkan. Bagian yang membutuhkan apa saja? Batangkah, daunkah? Nah, biasanya seperti itu. Nah, berikutnya floem. Floem adalah jaringan atau berkas pengangkut yang khusus mengangkut hasil fotosintesis yang terdapat pada daun. Hasil fotosintesis yang terjadi di daun itu untuk dibagikan ke seluruh tubuh, ke batang, ke akar, ya, ke bagian yang membutuhkan. Itulah fungsi floem. Jadi jangan lupa ya, xilem mengangkut air dan garam mineral, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis. Nah, kemudian mereka memiliki bentuk yang berbeda juga. Nah, kita lihat bagaimana bentuk penampakan mereka, ya. Nah, inilah dia. Xilem pada bagian sebelah sana, sedangkan floem pada bagian sebelah sini. Ya, kalian perhatikan, mereka merupakan saluran, yang merupakan saluran semacam pipa panjang. Ya, kemudian mereka memiliki yang namanya pori-pori. Nah, saluran yang di dalamnya terdapat pori-pori tadi. Nah, disitulah air dan garam mineral dan hasil fotosintesis itu diangkut. Nah, inilah dia gambarnya. Nah, biasanya xilem dan floem itu identik dengan semacam saluran panjang, ya, yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Itulah dia. Nah, berikutnya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai ada kata monokotil dan dikotil. Kira-kira apa sih perbedaan batang dikotil dan perbedaan batang monokotil? Ada nggak sih perbedaannya? Ya jelas ada, ya jelas ada. Kalau kalian masih ingat tadi, kalau batang dikotil itu dia mengalami pertumbuhan sebanyak 2 kali, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Sedangkan batang monokotil cuma sekali, yaitu pertumbuhan primer. Nah, kita bahas satu persatu apa perbedaannya. Oke, batang tumbuhan monokotil, ya, satu, biasanya tidak ditemui pertumbuhan sekunder, seperti yang baru saya bahas tadi kan. Nah, yang kedua, tidak ditemui rambut di bagian epidermis. Di bagian epidermis batangnya tidak ditemukan rambut, ya. Nah, yang ketiga, berkas pengangkut terlindungi oleh selubung berkas pengangkut. Ada pelindungnya nih. Berikutnya, tidak ada parenkim floem. Ya, parenkim floem, jaringan dasar yang membentuk floem. Nah, berikutnya, lapisan di bawah epidermis umumnya berupa sklerenkim. Ya, lapisan di bawah epidermis biasanya itu pada tanaman monokotil itu adalah jaringan penguat atau penyokong, namanya sklerenkim. Ya. Nah, berikutnya ukuran berkas pengangkutnya berbeda-beda.
ukuran berkas silam dan floem. Berkas pengangkut kan dua tadi kan, silam floem. Ukurannya berbeda-beda, ya, ukuran berbeda. Nah, bagaimana dengan tumbuhan dikotil? Apakah sebaliknya atau bagaimana? Mari kita lihat. Nah, inilah dia, ya. Pada tumbuhan dikotil tidak ada rongga di berkas pengangkut, tidak ada rongga. Kemudian tidak ada selubung. Tadi ada yang pembungkusnya ya, ada selubung yang membungkus berkas pengangkut. Kalau ini nggak ada. Nah, di sini terdapat parenchyma floem. Sedangkan tadi pada monokotil tidak terdapat parenchyma floem. Nah, berikutnya pertumbuhan sekunder disebabkan terbentuknya meristem lateral. Terdapat pertumbuhan sekunder. Ya, kemudian ukuran berkas pengangkutnya seragam. Tadi ukuran berkas pengangkutnya pada monokotil itu berbeda-beda kan? Silam floemnya berbeda-beda ukurannya. Kalau ini dia sama atau seragam. Nah, berikutnya jaringan epidermis lapisan tunggal dengan kutikula yang tebal terdapat rambut di epidermis. Kalau tadi tumbuhan monokotil tidak terdapat rambut pada bagian epidermisnya. Kalau ini terdapat rambut pada bagian epidermisnya. Nah, berikutnya hipodermis berupa kolenkim. Tadi hipodermisnya berupa sklerenkim. Kalau ini kolenkim. Kolenkim sama dan sklerenkim itu sama-sama jaringan penyokong atau jaringan penguat. Hanya saja bedanya, kalau pada tumbuhan monokotil dia namanya sklerenkim, sedangkan pada tumbuhan dikotil namanya kolenkim. Ya. Kemudian pembuluh silamnya kecil, serat banyak, tetapi parenkim sedikit. Pertumbuhan silam dan floem itu membentuk lingkaran tahun, ya. Dan ini biasanya digunakan untuk mengetahui ketika lingkaran tahun terbentuk. Biasanya ini orang dapat menghitung berapa jumlah umur si tumbuhan tadi. Ya, aktivitas pertumbuhan sekunder ini menyebabkan floem dan silam dan floem itu silam dan floem itu bertambah jumlahnya, kemudian membentuk yang namanya lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini menunjukkan berapa jumlah umur si tumbuhan tadi, ya. Lingkaran tahun ini khusus terdapat pada bagian batang saja. Oke. Nah, demikianlah penjelasan saya pada siang hari ini, ya. Demikianlah penjelasan struktur dan fungsi batang pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan yang yang muncul di benak kalian dan ada penjelasan saya tidak kalian ketahui atau belum paham, boleh kalian tanyakan kepada saya, ya, melalui chat di grup atau chat pribadi kepada saya. Nah, apa yang kalian lakukan setelah menyaksikan video ini? Nah, silahkan kalian pindahkan ke dalam buku catatan, ya. Kalian pindahkan. Kalau kemarin struktur dan fungsi akar sudah kalian pindahkan, nah sekarang kalian juga pindahkan. Hasilnya nanti kalian foto kemudian kirimkan di WA group, ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan.